Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairania Fitri dengan NIM 19017042. Di sini saya akan menjelaskan tentang Angkatan Sastra tahun 1945. Baiklah, yang pertama saya akan membahas yaitu tentang sejarahnya. Simpan udah. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah tentang Angkatan 45. Kehadiran Angkatan 45 serta karya sastra Angkatan 45 meletakkan fondasi kokoh bagi sastra Indonesia. Sebab angkatan sebelumnya dinilai terlalu tunduk kepada pemerintahan saat itu, seperti Balai Pustaka yang terlalu tunduk kepada pemerintahan kolonial Belanda. Sastra Angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu pendudukan Jepang menuju kemerdekaan yang terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberikan warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh kontroversial. Kontroversialnya adalah angkatan 45 berani untuk mengubah sistematis penerbitan pada zaman dahulu, seperti nilai-nilai yang diterbitkan dalam angkatan 45 ini lebih bebas daripada angkatan-angkatan yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu perjuangan bangsa Indonesia mencapai klimaks pada proklamasi 17 Agustus 1945 beserta gejolak politik mengawali maupun mengikutinya, memberi pengaruh sangat besar pada corak sastra. Kuatnya corak karya sastra angkatan 45 begitu fenomenal sehingga membedakan dari karya sastra yang sebelumnya dan dijuluki sebagai karya sastra yang paling berani. Serta latar belakang perubahan politik sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang, yaitu pada 1942 sampai 1945, menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Berawal dari reaksi terhadap karya sastra yang menghamba dan pada pemerintahan Jepang di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelopor serta pengarang pada angkatan 1945. Baiklah, yang pertama yaitu Chairil Anwar, yang lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 1922 dan meninggal di Jakarta pada 28 April 1949. Chairil Anwar meninggal pada usia yang sangat muda. Chairil Anwar menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Karya sastranya dipengaruhi oleh sastrawan dunia, dan seperti inilah Chairil Anwar. Yang kedua yaitu Asrul Sani, yang lahir di Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1926 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2004. Kiprahnya sangat besar pada dunia film Indonesia, banyak menerjemahkan karya sastra dunia. Foto Asrul Sani bisa dilihat pada mapping saya. Selanjutnya Rifai Apin, yang lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 Agustus 1927 dan wafat di Jakarta pada April 1995. Pernah menjadi redaktur Gama, Suasana, Siasat, Zenit, dan Zaman Baru. Keterlibatan dalam mereka menyebabkan dia ditahan dan baru dibebaskan pada tahun 1979. Selanjutnya yaitu Idrus, lahir di Padang pada 21 September 1921 dan meninggal pada 18 Mei 1979. Pada masa lektra, Idrus memutuskan pindah ke Malaysia karena tekanan dari lembaga tersebut. Selanjutnya, Abdiat Kartamiharja, yang lahir di Jawa Barat pada tanggal 6 Maret 1911 dan meninggal di Australia pada tanggal 8 Juli 2010. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karya sastra yang lahir pada angkatan 1945. Yang pertama, karya Chairil Anwar yaitu Puisi Aku, Kerikil Tajam, Deru Campur Debu. Karya Asrul Sani yaitu Tiga Menguak Takdir. Selanjutnya karya Idrus, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, dan Ateis karya Abdiat Miharja. Surat Kepercayaan Gelanggang hadir pada angkatan sastra tahun 45 karena surat ini berisi tentang pertentangan sastrawan pada angkatan ini kepada sastrawan yang sebelumnya, karena mereka ingin menyatakan bahwa angkatan mereka ini benar-benar ada. Isi dari perjanjian surat Gelanggang yaitu, kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan global, dan kebudayaan kami ini teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami
kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata sebab kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang kami utarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat untuk kebudayaan dibanggakan, tetapi memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh suatu berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suaranya dilontarkan dari segala sudut dunia dan kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha yang mempersulit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami menempatkan nilai-nilai baru atas nilai-nilai asing yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami tidak selalu asli. Yang pokok ditemui itu adalah manusia. Dalam cara mencari, membahas, dan menelaah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keliling atau masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Baiklah, itu isi dari surat kepercayaan gelanggang. Surat kepercayaan gelanggang ini hadir karena bentuk pertentangan dari seniman yang lahir pada angkatan 45. Karena pada saat itu sastrawan dari angkatan sebelumnya seperti Pujangga Baru dan Balai Pustaka mengatakan bahwa angkatan 45 merupakan lanjutan dari angkatan Pujangga Baru. Setelah itu, A.S. Darta mengatakan bahwa angkatan 45 sudah mampus. Pernyataan ini dilontarkan karena pada saat itu Chairil Anwar baru saja meninggal dunia. Karena seniman yang lainnya masih bersedih dan merasakan kehilangan, mereka tidak mengeluarkan karya-karyanya. Setelah lama dalam keterpurukan, mereka pun membuat surat kepercayaan gelanggang. Mereka menyatakan bahwa mereka itu ada dan benar-benar ada. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri karakteristik dari karya sastra angkatan 45. Yang pertama yaitu mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Karena itu bahasanya pendek, terpilih, padat, dan berbobot. Selanjutnya revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Selanjutnya yaitu ekspresionis, yaitu mengutamakan ekspresi yang jernih. Yang selanjutnya individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Selanjutnya humanisme universal, yaitu bersifat kemanusiaan yang umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Selanjutnya tidak terikat oleh konvensi. Di sini pengarang-pengarang membebaskan dirinya untuk menciptakan karya sastra, tidak terikat lagi seperti pada angkatan Balai Pusaka dan juga Pujangga Baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara angkatan sastra tahun 1945 dengan angkatan sastra Pujangga Baru. Yang pertama yaitu puisi angkatan Pujangga Baru menggambarkan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Sedangkan angkatan 45 puisinya mengemukakan masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan. Yang kedua, puisi angkatan Pujangga Baru sangat mengutamakan rima atau persajakan untuk menciptakan keindahan puisi. Sedangkan pada angkatan 45 menggunakan bahasa sehari-hari dan pemilihan kata atau diksi mengungkapkan pengalaman batin pada penyair. Selanjutnya, angkatan Pujangga Baru, aliran yang diikutinya adalah aliran romantik. Sedangkan angkatan 45, aliran yang diikuti yaitu realisme atau kenyataan. Selanjutnya, angkatan Pujangga Baru menggunakan kalimat yang bermakna atau berkias. Sedangkan angkatan 45 menggunakan gaya bahasa metafora dan simbolik. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.